gampang berpaling dari Tuhan. Gampang kita mengambil pitas. Dengar baik, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dengar, apapun yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Alkitab jelas mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Tuhan selalu ada di saat kita membutuhkan. Hanya satu perkara saya mau beritahu. Waktu kita menghadapi tekanan demi tekanan, kita menghadapi masalah demi masalah, jangan pernah kita berpaling dari Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau beritahu, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah lihat jalan keluar. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah lihat mujizat. Waktu Hana tidak mencari Tuhan dengan benar, dia tidak akan pernah melihat mujizat terjadi atas kandungannya. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita memiliki bangunan yang kuat, maka waktu ada tantangan yang besar, badai yang besar, angin topan, angin puting beliung datang menerpa kita, dengar ini baik, kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah takut, kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Yesus adalah Allah yang punya kuasa langit dan bumi. Itu yang menyertai kita. Kalau Yesus menyertai kita, buat apa kita takut? Roma 8 ayat 31 jelas mengatakan, kalau Tuhan ada di pihakmu, siapakah akan menjadi lawan-lawan? Tidak ada. Kalau Yesus ada di pihak kita, masalah sebesar apapun, Yesus sanggup melakukannya. Asal apa? Kita percaya kepada Tuhan. Hana, dia tetap kuat walaupun dia belum melihat pertolongan Tuhan datang atas kehidupan. Dia tetap setia, taat, melakukan apa yang menjadi bagian. Ayub, kita melihat semuanya habis, tidak ada yang tersisa. Dan Ayub pun mengalami penyakit. Tapi kita melihat di dalam ruang tunggu yang cukup panjang yang Ayub alami, tidak ada satu kata yang mengatakan keluar dari mulut Ayub itu menghujat Tuhan. Tidak ada. Sekalipun istrinya mengatakan, sudah, hujat saja Allahmu itu. Tapi Ayub mengatakan, jangan yang enak-enak engkau mau, tapi yang tidak enak engkau tidak mau. Banyak dari kita, yang enak kita suka, giliran hal-hal yang tidak enak, kita tidak bisa terima. Selalu Tuhan yang jadi salah. Tuhan yang jadi kambing hitam. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita hari-hari ini sedang ada di dalam masa penantian, tetaplah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Di dalam ruang tunggu, Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Mungkin tadinya kita nggak bisa sabar, kita gampang emosi, kita suka khawatir. Tapi di dalam ruang tunggu, di dalam penantian itulah Tuhan mengajar kita untuk sabar. Tuhan mengajar kita untuk tekun. Tuhan mengajar kita untuk kuat. Tuhan mengajar kita untuk telaten. Tuhan mengajar kita untuk tidak kompromi, dan lain-lain. Ruang tunggu ini adalah penantian. Di dalam penantian, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang kuat, karakter yang kokoh, tahan banting, menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati. Ketika kita dikata-katain orang, kita tidak membalas, tapi kita belajar untuk mendoakan orang itu. Tidak gampang, saudara. Untuk kita bisa seperti itu, nggak ada cara lain. Perlu
proses itu turun. Perlu pembentukan Allah itu turun atas hidup kita. Oleh sebab itu, saya mau beritahu kepada saudara, waktu kita ada di dalam masa penantian, sikap kita yang harus kita lakukan, belajarlah untuk mengucap syukur. Alkitab jelas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Dalam mengucap syukur bukan hanya pada saat kita senang. Waktu kita senang, kita diberkati, kita bisa mengucap syukur. Tapi waktu kita sedang diproses, susah buat mengucap syukur. Itu real, itu nyata. Tapi biarlah kita mau belajar, mau itu enak ataupun tidak enak, belajarlah kita mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau beritahu, di balik ucapan syukur, kita bisa melihat mujizat Tuhan. Di balik ucapan syukur, yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Di balik ucapan syukur, yang tadinya tertutup, mandul, menurut orang itu tidak mungkin terjadi. Mungkin dokter bilang ini tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa sembuh, tidak mungkin bisa normal kembali. Itu perkataan dokter, itu perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Apa yang menurut Tuhan itu, apa yang menurut manusia itu tidak mungkin, menurut Tuhan itu mungkin. Kita lihat Yosua, tembok Yeriko itu bisa runtuh dengan mengelilingi saja. 6 kali, 7 kali dia harus bersorak-sorai. Kita melihat, menurut pikiran manusia, itu hal yang paling bodoh dilakukan oleh Yosua. Bodoh bagi manusia, tapi tidak bodoh menurut Tuhan. Ketika Musa membelah laut, siapa yang bisa buat? Sejarah mana yang menuliskan orang pukul laut dan laut itu bisa terbelah? Tidak ada. Hanya ada di mana? Firman Tuhan. Kalau kita melihat perkara-perkara yang ajaib, itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Tidak pernah dibilang di sejarah manapun itu ada. Tidak ada. Hanya ada di firman Tuhan. Orang mati itu bisa bangkit. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Orang timpang bisa berjalan. Orang bisu, orang tuli bisa melihat mujizat. Siapa yang bisa buat? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun di bumi, di atas bumi, di segala makhluk apapun itu, di langit, di bumi, di sorga, itu takluk dengan nama Yesus. Karena saya mau berkata, hanya di dalam nama Yesus Kristuslah kuasa Tuhan itu nyata. Karena itu saya mau beritahu, kalau kita sedang ada dalam penantian, nikmatilah penantian itu. Ketika kita ada dalam ruang tunggu, nikmatilah ruang tunggu itu. Karena saya percaya, ketika kita keluar dari ruang tunggu, kita keluar dari penantian, kita melihat perkara-perkara yang ajaib. Kita melihat hal-hal yang ajaib. Kita melihat perkara-perkara Tuhan yang dahsyat. Bahkan kita melihat kemuliaan Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi kita. Tinggal kita mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, dan mau dibentuk atau tidak. Semua tergantung kita. Tuhan hanya memberikan, tergantung kita mau ambil atau tidak. Karena itu saya mau beritahu, hari-hari ini belajarlah kita untuk mengucap syukur. Sekalipun keadaan kita tidak enak, mungkin kita mengalami tekanan di kantor, mungkin kita mengalami tekanan di lingkungan kita, mungkin kita lagi mengalami tekanan di mana saja, tetaplah kita mengucap syukur, tetaplah kita mencari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan jawaban. Amin.